Oke. Pak, mohon maaf ini kamera saya ada trouble, Pak. Jadi dinyalakan belum bisa. Lah, mang bisa, Mang. Ini keluar terus, Pak. Tidak bisa dinyalakan. Oh ya wes. Sementing nanti ketika tak tanya aktif ya. Siap, siap, Pak. Oke. Terima kasih. Ini masih ada yang belum menyalakan kameranya. Krisna Bayu, Iqbal Maulana, Hari Firdiansyah, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Oke, Sudah teman-teman nyala, Pak. sekalian. Dinyalakan kameranya. Sudah. Udah gabung 2 akun, Pak. Oh, gabung dua. Oke. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 Oktober kita melaksanakan perkuliahan Mekanika Tanah pertemuan ke-6 ya. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, terlebih dahulu saya absen. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke, mulai dari Stefani hadir. Hadir, Pak. Oke, Alvin Nuril Huda hadir. Hadir, Pak. Bentar. Alvin Nuril Huda mana? Hadir, hadir. Oke, Hilda Nanda hadir. Hadir, Pak. Ainur Rohmah hadir. Hadir, Pak. Mas, ini Irfan kameran. Cara Irfan remekannya gitu. Ferdiansyah. Ini, tahu ngerti nggak? Hadir, Pak. Hadir. Kamera nggak belum muncul-muncul kan? Oh iya. Ini nggak kena ini kameranya. Langsung oke nih caranya, Mas. Gimana Mas Rizky? Miki sama nyalakan soalnya jadi saya kedengeran. Yuda Bintang hadir? Tidak hadir ya Yuda Bintang. Febri hadir? Hadir, Pak. Nanda Cahya hadir? Hadir, Hadir, hadir. Pak. Ulfa Nadia hadir? Hadir, Pak. BC, Ulfa Nadia mana? Hadir, Pak. Oke. Ricky Johan hadir? Hadir, Pak. Muhammad Ronald hadir? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Dafa hadir? Hadir, Pak. Rian Andika hadir? Hadir, Pak. BC, Rian Andika mana? Oh itu, ya. Wisnu hadir? Wisnu tidak hadir ya? Oke. Ahmad Iqbal Maulana hadir? Hadir, Pak. Bentar. Ahmad Iqbal Maulana. Mana? Coba. Hadir, Pak. Oh itu. Ya, Pak. Rio Davin hadir. Hadir, Pak. Bima Hadi Nugroho hadir. Nggak hadir ya. Bima Hadi Nugroho. Rizky Riwanto hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nanti. Oh, sing tadi ya. Belum Iya, kameranya kameranya. di Pianka Dina hadir. Hadir, Pak. Mana? Pianka Dina. Oh itu. Diva Adriana hadir. Hadir, Pak. Oh, kameranya ini. Andi Prasetyo hadir. Hadir, Pak. Mana Andi Prasetyo? Hadir, Oh itu. Pak. Septino Eka hadir. Hadir, Pak. Oke. Heru Setiawan hadir. Hadir, Pak. Zulfahmi Akmal hadir. Hadir, Pak. Oke. Krisna Bayu hadir. Hadir, Pak. Krisna Bayu mana? Oke. Saman sing satu ini mana? Oh itu. Iya, Pak. Hari Fidriansyah mana? Hadir.
Hadir, Pak. Hadir. Oke. Almas Mafazi hadir? Tidak hadir ya, Almas Tidak Mafazi. hadir ya, Almas hadir ya, Almas hadir ya. Saya ngecor. Supendi hadir? Mana Supendi? Hadir Supendi? Pak. Oke. Pak. Bagus dari Prasetya Hadir, Pak. hadir? Bagus dari Hadir, Pak. Prasetya hadir. Hadir, Pak. Ilham Aditya hadir? Ilham Aditya tidak hadir ya? Oke, apakah ada yang belum saya panggil? Semuanya sudah saya panggil ya. Oke, kalau semuanya sudah saya panggil, seperti sebelumnya, kita refresh terlebih dahulu materi di pertemuan sebelumnya. Mungkin eh, Mas Rio Davin, kemarin di pertemuan sebelumnya hadir kan? Nggak hadir, Pak. Oh nggak hadir, saya tak dilak sing hadir ya. Febri hadir, pertemuan sebelumnya hadir ya. Hadir, Pak. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait apa? Proporsi tanah, Pak. Apa? Proporsi tanah. Proporsi tanah apa? Kemarin nggak bicara proporsi tanah aku. Pertemuan sebelumnya. Mungkin Mas Rian Andika di pertemuan sebelumnya. Sik, tak cari sing Rian Andika kemarin. Oh hadir di pertemuan 5 kemarin. Kita membahas terkait apa? Masuk lupa. Dan tanah, Pak. Apa? Tanah, Pak. Ya, ya tahu pasti tanah namanya mekanika tanah. Ya pasti sing dibahas tanah. Gak mungkin aku bahas balok no. Ya. Coba lainnya. Eh Rizky Riwanto. Maaf Pak, tidak hadir Pak. Tidak hadir. Tidak hadir Pak. Hadir sampean kemarin. Pertemuan 5 saya tidak hadir Pak. Lah Mohon ini maaf. ning dataku kok hadir iki. Wah, siapa yang pesankan saya? Lah sampean pertemuan 4 sih nggak hadir. Pertemuan 5 hadir. Iki loh di dataku Lupa saya pertemuan Pak. pertemuan 4 mungkin sih nggak hadir. Coba saya sing hadir. Masa semuanya lupa ini. Stefani, Stefani. Pemadatan tanah, Pak. Nah, pemadatan tanah ya. Di pertemuan sebelumnya kita membicarakan terkait pemadatan tanah. Oke, tak share dulu ya. Nih, nih kita refresh dulu pertemuan sebelumnya supaya tidak lupa ya. Kemarin kita mempelajari terkait pemadatan tanah ya. Dengan outline-nya prinsip dasar pemadatan tanah, standar Proctor test, modified Proctor test, faktor pengaruh pemadatan, efek dari pemadatan, pemadatan lapangan, dan juga menentukan kepadatan lapangan. Oke, di kemarin yang sudah praktikum, coba Yuda Yuda Bintang ada, nggak hadir Yuda Bintang. Hilda Nanda, sama praktikum offline kan, Hilda Nanda. Oke, satu kelompok sama Mas Bintang. Oke, kemarin ketika pada saat praktikum itu sampai standar Proctor test atau modified Proctor test. Gimana, Pak? Mohon maaf. Kemarin waktu praktikum itu pakainya standar Proctor test atau modified Proctor test. Pakai standar Proctor test kayaknya, Oke, Pak. benar. Kemarin pakainya standar Proctor test ya. Nah, sekarang pertanyaannya ke Mbak Hilda, standar Proctor test dan juga modified Proctor test itu perbedaannya apa?
Apa perbedaannya? Bingung ya kira-kira? Oke, tak ganti mahasiswa lain. eh Nanda Cahya. Nanda Cahya. Iya, Pak. Perbedaan antara standar Proctor test dan juga modified Proctor test itu apa? Kalau standar itu 3 layer. Kalau Ya, modified itu 5 layer. Terus modified itu lebih kuat, Pak. Lebih berat maksudnya. oke, benar. Standar Proctor test dan modified Proctor test itu perbedaannya pada energinya lebih tepatnya. Memang benar yang disampaikan. Ini gambarnya. Ya, bisa dilihat bahwa modified Proctor test itu dia di sininya 5, kan seperti yang disebutkan Mbak Nanda tadi, ya. Dengan berat dari pemukulnya, berat dari pemukulnya ini juga beda. Dia lebih berat. Nah, eh, sebelum kita lanjutkan lagi, ini adalah prinsip dasar dari pemadatan. Coba masih Mbak Nanda Cahya, dari grafik pemadatan ini, dari grafik prinsip pemadatan ini, kira-kira informasi apa yang sampean dapatkan terkait pemadatan itu sebenarnya gimana? Sepemahamannya sampean aja. Semakin ke kanan semakin mening- meningkat. Berat volume keringnya maksimal, Pak. Eh, Piye, 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 piye. Piye. Gini-gini, Pak. Menambah air terus-menerus itu jadi tanahnya nambah. Terus kayak ini ke W2 ini kan tanahnya kan makin banyak. Iya, benar. Terus jadi makin banyak air, makin banyak tanahnya gitu loh, Pak. Maksudnya Lah pahamnya tapi sing sebelah sini ini beda. Sing sebelah soalnya paling kanan sendiri, ini kan semakin airnya semakin banyak kan. Ini kan yang garis-garis gini kan, yang garis-garis ini kan water, air kan. Ini kan iya. semakin ke kanan airnya semakin banyak, tapi ini tanahnya semakin sedikit. Soalnya jadi airnya optimum enggak sih? Eh aduh, kalau yang bagian ini lupa, Pak. Maaf. Oke, ya gini aja, masih Mbak Nanda. Di eh, pemadatan itu ada dua parameter penting yang kita cari. Apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Parameter penting di dalam pemadatan tanah. Apa? Apa masih bingung? Masih bingung, Pak. Oke, ya coba tak ganti. Bentar. Ke hmm, Rian Andika. Kok, ojo, ojo, ojo. Tadi Rian Andika sudah kayak. Ahmad Iqbal Maulana. Ahmad Iqbal Maulana. Ya, Pak. Dua parameter penting di dalam pemadatan tanah itu apa? Dari pemadatan tanah pengujian praktikum kemarin, itu akan mendapatkan dua parameter penting. Satu apa, kedua apa? Tanah Apa? dan air. Parameternya. Parameter. Parameter itu apa ya? Ya parameter. Kayak contoh misal parameternya apa? Ini W2 kadar air. Kayak contoh itu. Nah, parameter yang didapatkan apa? Hmm. Oke, bingung ya coba. Sekarang Ya, Pak. Mas Riki Johan coba. Apa? Ya, Pak. Dua parameter penting dalam pemadatan tanah. Kadar air dan usaha pemadatan, Pak. Kadar air dan Usaha pemadatan. oke, yang satu benar yang usaha pemadatan nih, salah.
Tapi kadar airnya yang dimasukkan di dalam pemadatan tanah adalah kadar air optimum ya, bukan hanya kadar air aja, tapi kadar air optimum. Itu parameter pertama. Nah, parameter keduanya, coba mahasiswa lain. eh Tekstur tanah. Alvin, Alvin Nuril, Huda. Kepadatan kering maksimum, Pak. Apa? Kepadatan kering maksimum. Oke, benar. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu kadar air optimum dan yang kedua itu adalah kepadatan kering maksimum atau berat volume kering maksimum. Itu sama saja, ya. Tapi kita biasanya nyebutnya berat volume kering maksimum. Simbolnya itu adalah gamma D ini. Nah, ini menjawab dari yang dijelaskan oleh Mbak Nanda tadi, ya kan? Semakin ke kanan, airnya kan semakin banyak. Nah, tapi ada titik di mana airnya ini yang paling bagus. Itu di titik W2 ini. Ini airnya yang paling bagus. Nah, kadar air yang paling bagus itu disebut sebagai kadar air optimum. Gitu ya. Nah, kadar air pada titik ini akan menghasilkan berat volume kering maksimum atau tingkat kepadatan tanah paling padat DW. Gitu ya. Tanah yang paling padat DW itu letaknya di kadar air optimum ini. Gitu. Jadi, kalau nanti ditambahkan kadar air yang lebih dari itu, yaitu tidak akan bisa mencapai kadar air kepadatan maksimumnya. Gitu. Nanti tidak efisien. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pemadatan, kemudian ada jenis tanah yang mempengaruhi pemadatan, dan juga ada energi pemadatan. Nah, energi pemadatan ini yang membedakan antara standar Proctor test dan juga modified Proctor test. Kemudian efek dari pemadatan ini dia akan merubah berbagai parameter yang ada di dalam tanah. Karena tanah yang lebih padat, itu rongga rongga yang ada di dalam tanah itu akan lebih kecil. Seperti itu, ya. Jadi karena tanah dipadat nih, rongganya akan lebih kecil. Ketika rongganya lebih kecil, maka kalau yang kemarin saya ceritakan di chapter 3, itu kan nanti kalau rongganya kecil, itu berarti void ratio-nya dia akan menurun. Gitu ya. Oke, yang terpenting adalah berada di sini, di pemadatan lapangan ini. Mungkin untuk menentukan kepadatan lapangan, itu kan mungkin sudah banyak yang tahu ya, kita bisa menggunakan Sencon, ya, itu untuk mengukur kepadatan di lapangannya. Kalau standar Proctor test yang ini tadi, itu di lab. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya letaknya ada di sini, ya, di sini. Jadi, eh, pemadatan di lab atau di laboratorium itu digunakan sebagai referensinya untuk menentukan persentase kepadatannya, ya. Jadi gunanya gamma D di lapangan dicek nih, ki wis padet apa urung. Kalau nggak ada referensinya kan jadi nggak tahu ki wis padet apa belum, gitu ya. Dan ada juga konversi dari energi ini terhadap masing-masing peralatannya ini, ya. Ntar tak tunjukkan lewat bukunya langsung aja. Di bukunya langsung. Hmm. Nah, di sini, nah, kan akan terlihat ketika teman-teman tadi sudah menghitung energinya, sudah menghitung energinya, nih, nanti, ini, teman-teman sudah menghitung energinya ini, maka otomatis eh, akan didapatkan nilainya. Nah, nilai dari konversi yang ada di laboratorium. Nah, setelah itu menyesuaikan dengan lapangannya gimana? Kita bisa melihat spesifikasinya. Kita bisa melihat spesifikasi dari alatnya. Misal nih, ada, loh, kebablasan. Nah, kita contoh contoh misal ini. Nah, strip shoot roller, nah itu dia nih. Jadi ada nilai-nilainya.
kontrak pressure-nya berapa, nilainya berapa. Nah, ini yang harus disesuaikan dengan energi pemadatannya tadi. Jadi, supaya match antara laboratorium dengan di lapangan, maka kita harus mengetahui spesifikasi dari alat beratnya ini. Jadi, kalau teman-teman mungkin apa nanti kan juga ada mata kuliah terkait metode pelaksanaan konstruksi. Nah, itu salah satunya seperti ini. Jadi, teman-teman bisa menentukan alat beratnya ini ditentukannya ibaratnya nggak ngawur, tapi ada referensinya, ada dasarnya. Oh, aku pengen pakainya standar prototest. Jadi alatku di lapangan itu seperti apa? Itu bisa sebenarnya bisa dihitung, gitu ya, supaya nanti bisa mencapai kepadatan yang paling bagus. Oke, mungkin seperti itu aja untuk refreshing dari materi pertemuan sebelumnya. Untuk sekarang kita masuknya di pertemuan kali ini itu materinya terkait apa? Mungkin Mas Irfan Ferdiansyah coba materinya terkait apa? Sebentar Pak, sebentar Pak. Sebentar. Masuk lali. Ya wes, maju Tegangan di tempat Pak. In situ tegangan apa? stress. Tegangan di tempat. Itu artinya bukan tegangan di tempat. Ya, In situ stress artinya apa Pak? bener. In situ itu kan kalau kita terbiasa di proyek itu kan kayak cash in situ gitu kan, cor di tempat gitu kan. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini itu bukan tegangan di tempat. Tegangannya bener, tapi di tempatnya sing salah, gitu ya. Ya, siap. Nah, intinya in situ stress itu adalah tegangan tanah, gitu aja. Simple gitu, ya. In situ Oke. stress itu tegangan tanah. Oke. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita adakan pretest dan juga post-test nantinya. Jadi silakan dipersiapkan device-nya, pastikan koneksi internetnya bagus. Saya akan menge-share pretestnya. Nanti waktunya 7 menit. Silahkan diisi ya, bentar. Oke, teman-teman sudah siap ya? Oke, nanti bentuknya barcode. Silahkan di-scan. Oke, saya share. Oke, silakan di-scan waktunya 7 menit.
Pak izin, ini punya saya kok mboten bisa, Pak. Gak bisanya kenapa? Mboten bisa masuk, Pak. Kalau nggak bisa, iki barcode iki sampean screenshot toh. Terus sampean masuk nih, di sampean kayak sopo toh kayak enek mahasiswa sebelumnya kayak. Dia di sini, QR reader. Nah, di. Nah, terus gue gambarnya sama masuk nih gini. Setelah sama screenshot, gambarnya dimasukkan di sini. Nanti muncul, linknya muncul di sini. Terus sama klik linknya, gitu. Ya. Jadi setelah kecepatan kuat, kalau dari kayak ini sebetulnya di Semarang. Jadi kita waktu itu dari sudah selesai kan begini loh. Iya. Gak kamu udah bikin ini tapi kita ini dia langsung ngomong terus ini pas banget dengan yang halal weh langsung kopi itu mungkin tapi kalau iya potong lagi dipotong ini tegangan masih turun sini. Pik pokok pik yang berbeda itu lurus pik itu lurus pik itu lurus pasti ini kan dia kan lurus berarti sabar dan saya ini yo itu kan boleh cara lihat situasi scan dulu gitu sekarang sampai ya itu makan pak ya ya makanya itu karena kepala bayi semakin hati pintar bisa dia semakin merasa bodoh ini apa merasa wah bisa nih terkait kisah yang ini kan usia kepala selalu lah dibanding sebelumnya iya kan sebelumnya tidak ada apa-apa ini lebih terkait geser jadi bahasa orang ini aku merasa bodoh kan iya kan aku semua ngomong terus jadi aku semua ngomong dia semua cepat ditambah soal strang itu berdasarkan pengembangan ITB lewat Bishop ini sih 81 Pak dia kan yang awal kan 67 terus dia juga bahas terkait Bishop juga kan tahun 71 bisa dilihat mana itu ini dia describe task perform in the research apparatus Bishop untuk menginvestigasi kasih global geser di variasi clay. Ini fundamentalnya makin tinggi. Oke teman-teman, sudah selesai ya.
Oke teman-teman, ada 22 jawaban ya. Kita lihat hasilnya. Kita urutkan dari yang terbagus. Nih hasilnya. Hari Fitriansah bagus 95. Is gak perlu kuliah nih, sampai terlalu bagus sih. Nih 90, 80, 70, 60. Nih ya. Nih hasil-hasilnya. Oke. Jadi dilihat dari hasilnya ini sudah lumayan bagus ya. Banyak mahasiswa yang di atas 60. Artinya nanti pada saat materi saya paparkan nanti harusnya ya bisa ya. Oke, sekarang kita masuk di nih materi dari mekanika tanah pertemuan ke-6, yaitu terkait tegangan tanah. Dengan outline materi kita pada hari ini yaitu tegangan tanah, tegangan efektif, tegangan total, dan tegangan air pori, serta pada kondisi kering bukan kering, tanpa rembesan, dengan rembesan ke atas dan juga dengan rembesan ke bawah. Ini referensinya pakai di chapter 9 bukunya POG tahun 2018. Oke, kita mulai dulu dari tegangan tanah. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, bahwa ini adalah gambar tanah ya. Tanah itu kan terdiri dari partikel-partikel. Itu bentuknya seperti ini ya. Otomatis di dalam partikel, karena tanah itu kan bentuknya dia tidak seragam, maka dia akan menimbulkan yang namanya rongga, ya kan? Mungkin sudah kita pelajari di chapter 3 kemarin. Eh, Mungkin masih ingat di chapter 3 kemarin. Coba eh saya tak tunjuk. Heru Setiawan. Ya, baik, Pak. Di chapter 3 kemarin tanah terdiri dari apa saja? Satu kesatuan tanah dalam kondisi basah, itu tanah ada apa saja di dalam tanah? Agak lupa, Pak. Lupa, ya wes, oke. Pelajari lagi ya. Ya, Ah, baik, Pak. eh Bianca Dina. Iya. Kemarin di chapter 3 eh, tanah itu ada komponennya ada apa saja? Ada pori itu yang terdiri dari udara dan air, kemudian ada padatan yaitu tanah. Oke, benar ya. Berarti kan ada 3 komponen. Udara, air, dan juga tanah. Nah, yang saya jelaskan tadi, itu kan munculnya pori. Pori tadi terdiri dari apa? Udara dan air, Pak. Nah, ada udara dan juga ada air. Oke. Nah, eh, karena ada 3 komponen tersebut, nah, jadi maka ketika simpelnya gini, ketika ada beban yang diaplikasikan ke dalam tanah, maka tanah itu juga akan menimbulkan yang namanya tegangan. Ya, ketika tanah diberikan beban, simpelnya seperti itu aja pemahamannya. Ketika tanah diberikan beban, otomatis kan tanah kan juga akan melawan beban tersebut kan. Nah, parameternya kekuatan tanah itu adalah tegangan tanah, salah satu parameternya ya adalah tegangan tanah. Nah, tegangan tanah ini sudah masuk ke dalam yang namanya sifat mekanik tanah. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita bicara terkait sifat fisik, kayak mungkin gradasi butirannya, kemudian dan lain sebagainya, itu kan masuk ke dalam sifat fisik. Nah, ini yang lebih penting lagi, karena kita sudah membahas terkait kekuatannya. Ya, jadi ini masuk dalam sifat mekanik. Nah, ketika tanah ini diberikan beban, tanah kan pasti akan melawan. Nah, salah satu perlawanannya itu adalah bentuk parameternya adalah tegangan tanah, ya. Nah, karena di dalam tanah itu ada tanah itu sendiri dan juga ada air, ya, maka juga akan timbul 2 tegangan. Yang pertama, tegangan yang ditimbulkan oleh tanah itu sendiri atau padatan tanah itu sendiri, dan juga tegangan yang ditimbulkan dari air. Itu ya, pemahamannya seperti itu. Jadi ada 2. Tegangan yang ditimbulkan oleh tanah itu sendiri dan juga tegangan yang ditimbulkan dari air.
Karena seperti yang Mbak Fianka disebutkan tadi bahwa ada tanah dan juga ada air. Udaranya disingkirkan dulu ya. Nah, tegangan tak yang ditimbulkan oleh tanah itu sendiri, yang diberikan oleh tanah itu sendiri tanpa adanya air, itu disebut dengan tegangan efektif. Ya, simbolnya itu seperti ini. Simbolnya, nih. Simbol tegangan itu seperti ini. Kalau ada petik satunya di sini, itu disebut dengan tegangan efektif. Itu ya. Ini disebut dengan tegangan efektif. Nah, kalau selain tanah itu sendiri, ada juga air yang menimbulkan tegangan. Disebut dengan tegangan air pori. Simbolnya adalah ini, U. Ini. Nah, karena ada dua kombinasi tegangan yang ada di dalam tanah, karena ada dua ini, maka ini bisa dihitung. Dia akan menjadi yang namanya tegangan total. Jadi prinsip rumusnya adalah tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah tegangan air pori. Ini adalah rumus dasarnya. Cuman gini tok. Tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah tegangan air pori. Ya. Nah, tegangan itu dihitung dari apa? Dihitung dari berat volume dikalikan dengan kedalaman. Semua tegangan itu dihitung dari berat volume dikalikan dengan tegangan. Cuman itu aja. Baik itu tegangan total, baik itu tegangan efektif, baik itu tegangan air pori, itu dihitung berdasarkan berat volume dikalikan dengan kedalaman. Nah, lagi parameternya beda-beda. Ada tegangan efektif, ada tegangan air pori. Tapi kok rumusnya sama? Yang membedakan di mana? Yang membedakan adalah di berat volumenya. Karena kita kemarin sudah mengenal bahwa ada beberapa berat volume, ya. Ada berat volume basah, ada berat volume jenuh, ada berat efektif, berat volume efektif, ada berat volume air. Yang berbeda-beda hanya di situnya saja. Kalau terkait eh, kan berat volume dikalikan dengan ketinggian, ya kan tadi. Nah, ketinggian itu juga bisa berbeda-beda, tergantung muka air tanahnya. Kalau tanahnya kering, ya, kalau tanahnya kering, nih ya, berdasarkan prinsip ini, kalau tanahnya kering, menurut dari Mas, siapa? Menurut dari Mas Septino, Mas Septino, halo? Halo, Menurut sampean, dari yang saya jelaskan tadi, dengan prinsip bahwa tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah dengan tegangan air pori, kalau dalam kondisi kering, mana parameter yang hilang? tegangan air. Oke, dalam kondisi kering, tegangan air porinya ini hilang. Artinya, tegangan total sama dengan tegangan efektif. Oke, Efektif. oke, benar, Mas Setino. Ya, jadi kalau dalam kondisi kering itu yang tegangan air porinya hilang karena ya banyunya gak enek. Jadi kalau airnya nggak ada, ya tegangan total sama dengan tegangan efektif. Ya. Dan yang perlu diingat adalah ini konsepnya agak agak membingungkan ya. Mungkin bisa dipahami dengan detailnya bahwa tegangan total itu bersifatnya tetap. Tegangan total ini itu bersifatnya tetap, ya, absolut, tetap pokok. Oke, tegangan total ini dia tetap. Ibaratnya nilainya 10 dalam kondisi apapun, dia nilainya akan 10. Ambok kering, ambok jenuh, ambok basah, dia akan tetap. Ya, tegangan total ini dia akan tetap. Ya. Nah, tegangan total karena prinsip dari tegangan total ini dia maaf, kalau basah kering jenuh itu tegangan totalnya tetap, tapi yang membedakan itu letaknya ada di sini. Ya. Kekuatan utama dari tanah
itu letaknya harus di tegangan efektif ini. Tegangan efektifnya harus tinggi, ya. Jadi, dengan prinsip bahwa tegangan total itu adalah tetap, ya, menurut Mas Endi Prasetyo, dengan prinsip bahwa tegangan total itu adalah tetap, maka kalau tegangan air porinya naik, maka tegangan efektifnya akan Kalau tegangan totalnya tetap, tegangan ori airnya naik, maka tegangan tegangan efektifnya akan efektifnya naik atau turun. efektif tambah pori sambungan total. Oke, tegangan total ini dia prinsipnya tetap, ya. Hmm, turun Pak. Kenapa kok bisa turun? Kenapa ya Pak? Tegangan total, tegangan pori naik, tegangan efektif. Hmm. Efektif tambah U, misalnya total. Oh tetap Pak. Tetap. Ya. Nah, oke. Kembali lagi ya, prinsipnya bahwa tegangan total itu tetap. Sekarang coba kita buktikan. Misal tegangan total sama dengan 10, ya kan? Tegangan efektif katakanlah sama dengan 5, ya. Tegangan air porinya 5. Bener kan ini? 5 tambah 5 sama dengan 10, ya kan? Bener kan? 10 ini punya tegangan, 5 ini punya tegangan efektif, 5 ini punya tegangan air pori. Gitu ya, contohnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tegangan air porinya tadi kan naik, iya kan? Misal nih, tegangan total kan tetap 10, ya, tegangan totalnya tetap 10 sama dengan, nah ini titik-titik, tegangan air porinya kan naik, dari 5 tak naikkan menjadi 7 misal gitu. Berarti tegangan efektifnya di sini berapa, Mas Andi? 3 Pak. Berarti tegangan efektifnya akan, Turun. nah, gitu ya. Siap, paham. Oke, yang lainnya juga paham ya. Jadi prinsip dari tegangan total itu akan tetap. Mis pokok pokok tetap. Ambo piye pokok tetap tegangan total ini. Jadi dari sini bisa disimpulkan, coba mahasiswa lain, Mas Zulfahmi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa eh, tegangan sing jelek itu mana? Tegangan efektif atau tegangan air pori? Tegangan yang jelek, Pak. Heeh, sing elek. Lek saat ini kui kegeden di dalam konstruksi malah malah jelek. Itu yang Tegangan tegangan pori air, Pak. oke, benar. Yang jelek itu di sini tegangan air pori. Kenapa kok tegangan air pori jelek? Karena tegangan air pori itu akan menurunkan tegangan efektif. Ya, seperti itu. Oke, kembali lagi. Intinya di dalam mekanika tanah, Mas Zulfami, musuhnya Pak. lemah ya, Pak. Musuhnya lemah. Air, Pak. Nah, musuhnya lemah ini banyu. Ya, di sini juga berlaku seperti itu. Tegangan air pori ini kan disebabkan oleh air, ya kan? Karena adanya air, legene airnya kan iki hilang, ya kan? Nah, berhubung air masuk karena air musuhnya tanah, ya kan? Maka dia akan menurunkan tegangan efektif. Nah, kita tadi bicara tegangan total, tegangan efektif, tegangan air pori. Tapi sebenarnya apa sih tegangan efektif itu? Nah, tegangan efektif ini ditimbulkan oleh ini. Jadi kontak antar partikel tanahnya ini. Karena ini kan ini partikel-partikel tanah ya yang tidak seragam. Ketika beban diaplikasikan dari atas, otomatis kan akan ada kontak antara partikel-partikel ini. Misal contoh di sini. Ini kan ada kontak kan antara partikel satu ke partikel lainnya. Iya kan? Otomatis semakin berat volumenya semakin tinggi, hmm, Mas Mas Krisna Bayu.
Mana? Ada? Ya, Pak. Oke, menurut Mas Krisna Bayu, semakin berat volume tanah ini semakin tinggi, maka kontak antar partikelnya ini semakin banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Kenapa kok sedikit? Gimana? Oke, Ulang, Pak. tegangan efektif itu kan ditimbulkan dari kontak antara partikel ini, kontak antara partikel tanah di sini. Ini kan partikel tanah, ini partikel tanah. Terus di sini ada kontak-kontak itu gandenge atau bersentuhan, gitu ya. Di sini ada kontak-kontaknya ini. Nah, berat volume tanah semakin tinggi, ya, berat volume tanah semakin tinggi, maka kontaknya ini akan semakin banyak atau sedikit. Semakin banyak. Oke, benar semakin banyak. Berarti kalau kontaknya ini semakin banyak, maka tegangan efektif dari tanah itu akan semakin meningkat atau menurun. Semakin meningkat, Pak. Oke, berarti kan dari situ bisa kita simpulkan, kenapa tegangan rumusnya adalah eh, berat volume dikalikan dengan kedalaman. Karena berat volume itu cukup signifikan dalam mempengaruhi tegangan tanah. Karena berat volume yang tinggi, artinya kan tanah semakin padat. Kalau tanah semakin padat, rongganya pasti semakin kecil, ya kan? Bener nggak Mas Krisna Bayu? Bener, Pak. Nah, ketika tanah semakin padat, otomatis rongganya semakin kecil, maka kontaknya akan semakin banyak. Ketika kontaknya semakin banyak, maka tegangan efektifnya semakin tinggi. Gitu ya. Itu kalau tegangan efektif. Nah, sekarang kalau tegangan air pori. Tegangan air pori itu kan karena adanya air yang ada di dalam pori-pori tanah. Ya kan? Nah, prinsip dari tegangan air pori itu seperti apa sih? Jadi katakanlah, misal teman-teman punya, misal katakanlah ini, mungkin bisa dilihat di kamera saya ya. Katakanlah punya aqua seperti ini. Nah, ketika aqua ini diisi oleh air, ya kan? Terus ada beban dari atas, ya kan? Otomatis air yang ada di sini kan pasti akan menimbulkan tegangan kan? Ya kan? Pasti akan dia juga mau memberikan perlawanan. Bener kan? Gak mungkin kan gak memberikan perlawanan kalau dia diberikan beban. Nah, logikanya air kan juga memberikan perlawanan atas beban yang ada di atasnya. Tapi kenapa kok tadi air itu jelek, tegangan air pori? Karena air kan nggak selamanya ada di dalam tanah. Ya kan? Misal kalau kayak konsolidasi. Nah, ketika tanah mengalami konsolidasi, air kan akan keluar. Ya kan? Nggak selamanya air itu berada di dalam pori-pori tanah itu. Nah, kalau tegangan yang ditimbulkan oleh air pori tersebut, kemudian airnya menghilang, maka akan menjadi apa, Mbak Vianka tadi? Gimana, Pak? Ketika ini misal ini tanah ada airnya, ya kan? Dia Iya. kan ketika diberikan beban, air kan juga akan menimbulkan tegangan, ya kan? Yang Iya. disebut tegangan air pori. Seharusnya kan airnya tambah memberikan perlawanan toh, harusnya tegangannya malah tinggi, ya kan? Tapi kenapa tadi kok tak bilang bahwa tegangan air pori itu jelek? Kalau semakin tinggi semakin jelek. Kenapa kok seperti itu? Karena air kan tidak selamanya berada di dalam tanah. Karena kan ada pori-porinya. Air juga bakalan hilang. Nah, ketika air itu menghilang, dia akan menyisakan apa? Tanah menjadi apa? Udara, betul, Pak. Nah, udara. Ya kan? Dia akan menyisakan rongga kan, Malian? Bener gak? Oh iya, paham. Nah, ketika tanah itu rongganya banyak, maka kan tegangan efektifnya pasti akan kecil. Bener gak? Kembali lagi ke prinsip tadi. Gitu ya. Itu terkait tegangan efektif dan juga tegangan air pori. Ya. Jadi
Cara menghitung tegangan efektif itu adalah sama dengan tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori. Kalau dalam kondisi kering, maka tegangan total sama dengan tegangan efektif. Cuman gitu aja. Dengan prinsip bahwa masing-masing tegangan ini ditimbulkan oleh berat volume dikalikan dengan kedalaman. Gitu ya. Oke, sampai sini apakah bingung? Karena ini konsepnya teoritis banget ya. Tapi nanti akan saya jelaskan kenapa kok saya menjelaskan seperti ini. Nanti ada implikasinya di lapangan itu seperti apa itu ada. Tapi ini dari segi teoritisnya. Bahwa di dalam tanah itu ada 3 jenis tegangan. Tegangan total, tegangan efektif, dan juga tegangan air pori. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Tara belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Jadi nanti kita akan ada 3 kondisi ya. Ada jenuh tanpa rembesan, ada rembesan ke atas, dan juga ada rembesan ke bawah. Nah, eh di tegangan tanah pada rembesan ini ini digambarkan dalam grafik berbentuk seperti ini. Bukan gambar seperti ini. Nah, artinya apa? Ini adalah tanah yang diisi oleh air dengan muka air tanahnya berada di sini. Yang gelap ini adalah tanahnya, ya. Di sini ada katup atau keran gitu. Ini ditutup. Artinya apa? Air yang berada di sini itu terjebak. Dia tidak mengalir sama sekali. Ya, ini disebut dengan dalam kondisi unconfined. Ya, undrained, bukan unconfined, undrained atau tidak terdrainase. Kapan terjadi kondisi seperti ini, di mana air terjebak? Bentar, bentar. Kapan ada kapan ada kapan ada kondisi seperti ini? Suara saya terdengar ya? Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bang. Terdengar. Benar, Pak. Oke. eh, Kapan ada kondisi seperti ini? Jadi kondisi seperti ini itu terjadi ketika air belum sempat untuk keluar. Karena kan ketika eh, air yang ada di dalam tanah, semisal nih ada eh, pondasi yang masuk gitu. Ketika ada pondasi yang masuk, nah itu kan kondisinya dia masih undrained terlebih dahulu. Artinya apa? Air belum sempat keluar melalui pori-pori tanah. Nah itu kondisinya seperti ini. Diibaratkan kondisinya seperti ini. Nah, di sini kita meninjau ada 3 titik, yaitu titik A, titik C, dan juga titik B. Yang masing-masing tegangannya itu digambarkan dengan grafik seperti ini. Nah, pada kondisi A ini, itu tegangan efektifnya sama dengan 0. Ya, pada kondisi A, tegangan efektifnya itu sama dengan 0. Kira-kira menurut dari Mas Bima Hadi, kenapa? Di titik A ini tegangan efektifnya kok sama dengan 0? Silakan Mas Bima Hadi. Gimana, Pak? Halo? Gimana? Gimana, Pak? Belum jelas. Di titik A, Mohon di maaf. titik A ini ya, ini titik A. Ya. Jadi ini titik A, titik B, titik C gitu ya, segaris-garis ini. Nah, di titik A ini tegangan efektif itu sama dengan 0. Kenapa? Karena belum jelas, Pak. Mohon maaf.
Oke, belajar lagi ya. Ya, Pak. Coba menurut Mbak Diva Adriana, di titik A ini, di titik A, tegangan efektif itu sama dengan nol. Kenapa kok tegangan efektifnya sama dengan nol? Sebentar, Pak. Ya, dan Karena tidak ada kontak antar partikel tanah yang efektif. karena apa? Karena tidak ada kontak antar partikel tanah yang efektif. Jawabannya kurang tepat. Coba Rio Davin, Iya, Pak. tadi pertanyaan sama kayak tadi. Kenapa di titik A ini tegangan efektifnya sama dengan nol? Karena pembuangannya tidak dibuka, Pak. Masih di atas. Karena apa? Karena karena air tidak bisa keluar. Oke, jawabannya juga masih kurang tepat ya. Coba Ainur, Iya, Pak. bentar-bentar. Kenapa? Jadi tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air pori sama dengan Iya, kenapa kok di sini nol? Di titik A ini kenapa kok nol? karena tegangan air porinya sama dengan tegangan total. Kenapa kok bisa tegangan air pori sama dengan tegangan total? Karena itu pembuangannya belum iya. Karena ini masih tertutup gitu. Ya, Oke, jawabannya sama ya, kurang tepat jawabannya. Coba satu lagi, Zulfahmi Akmal. Ya, Pak. Kenapa Hmm, eh ini tegangan efeknya di titik A sama dengan nol? karena itu berada di posisi tekanan porinya lebih besar, Pak. Tekanan pori airnya. Air porinya lebih besar. Oke, oke, jawabannya juga masih kurang tepat. Nah, ini tak jawab sekarang. Kenapa di titik A ini tegangan efektifnya itu sama dengan nol? Masih ingat, Mas Zulfahmi, rumus dari tegangan apa? Jangan sama dengan volume kali tinggi. Berat Kali volume. kedalaman. Berat volume kali kedalaman. Oke, berat volume dikalikan dengan kedalaman ya. Oke. Nah, di tegangan efektif itu yang ditinjau itu tanah atau air. Eh, Efektif tanah, Pak. Oke. Nah, berarti di tegangan di titik A ini ya, kedalamannya berapa? Tanahnya nol, Pak. Nah, kalau kedalamannya nol dikali berat volume Oh, berapapun ya. hasilnya sama dengan Nol. ya pasti. Ya, ya, ya. Oke, sekarang Ya, coba Pak. Paham, Pak. jawab pertanyaan saya lagi. Kenapa tegangan efektif di titik A ini sama dengan nol? Karena kedalaman tanahnya nol.
Sehingga, sehingga mengakibatkan eh, berat volume tanah dikali nol sama dengan nol, Pak. oke, benar seperti itu. Ya, tegangan efektifnya, kenapa kok di sini nol? Karena di titik A, itu kedalamannya nol. Karena apa? Tegangan efektif itu menghitung kedalaman tanah yang berada di atasnya. Lah ini dhuwure gak enek opo-opo nih. Cuman air toh, ini kan air. Di atas nggak ada tanahnya sama sekali. Bagaimana cara dia me- apa jenenge? me- menimbulkan tegangan kalau di atasnya nggak ada apa-apa, ya kan? Di mana prinsipnya tegangan kan berat volume dikalikan H atau kedalaman. Nah ini kedalamannya nggak ada di titik nol. Tanahnya di atasnya nggak ada, ya kan? Maka dari itu di titik A di sini itu tegangan efektifnya sama dengan nol. Nah, sekarang di tegangan air pori, ya, tegangan air pori di titik A ini muncul. Kenapa kok muncul? Karena di atas dari titik A ini ada air, gitu ya. Maka dari itu, karena yang ada di atas ini ada air, di sini muncullah yang namanya berat volume W atau berat volume air. Jadi ini berat volume air saja. Berat volume air itu absolutnya adalah satu nilainya. Baru di sini muncul H1-nya. Nih, ketinggian dari muka air tanah ini sampai di titik sini. Itu akan muncul kedalaman dikalikan dengan berat volume. Pada titik A ini, tegangan totalnya sama dengan tegangan air pori. Itu. Itu ya. Nah, sekarang di titik B. Di titik B itu ini. Ya, di titik B itu ini. Di titik C ini, maaf, ini di titik C ya. Yang sebelah sini di titik C ini. Nah, di titik C ini ya, kedalamannya adalah Z dari sini sampai ke sini. Pertanyaannya untuk eh Mas apa ini? Mas Muhammad Ronald. Halo, Mas Muhammad Ronald. Halo, Mas Muhammad Ronald. Ya, Nih, Sampai jariku. pertanyaannya, boleh diulangi, Pak? pertanyaannya adalah ya, eh di titik C ini, di titik C ini, itu Ya, tegangan efektifnya itu sama dengan eh, Z ini, kedalamannya ini sampai ke sini, dan juga dikalikan dengan berat volume efektif. Pertanyaannya adalah, kenapa kok dihitungnya cuman dari titik sini ke sini, Z ini? Kenapa nggak ditambah H1? karena yang H1 kedalamannya 0, Pak. H1 kedalamannya 0, H1 ya tinggi. Eh, bentar, Pak. Kenapa? Kurang paham. Gimana? Kurang paham, Pak. Ya, nanti belajar lagi ya. Coba eh Mas Bagus Hari Prasetya. Di titik C ini ya, tegangan efektifnya itu kedalamannya yang diambil itu cuma Z saja. Kenapa nggak ditambah dengan H1 ini? Padahal H1 ini juga ketinggian. Karena H1 posisinya cuma air saja, Pak. Oke, bener. Karena H1 itu hanya air saja. Sedangkan, Air oke, bener. Ya, seperti itu saja. ya teman-teman. Z, air dan tanah.
Ya, karena Z itu dia sudah berisi tanah. Maka untuk menghitung tegangan efektif itu hanya diambil Z saja. Itu. Oke. Nah, di sini ada yang membedakan. Berat volumenya yang dipakai adalah berat volume efektif. Nah, berat volume efektif ini rumusnya adalah berat volume eh bentar. Ini dia no. Di buku ya. Di buku ada berat volume efektif. Ini rumusnya adalah berat volume basah karena kan ini kondisinya jenuh kan. Berat volume basah ya kan dikurangi dengan berat volume air ya. Berat volume efektif ini. Ini kan berat volume. NPTE1 berarti kan efektif. Jadi di dalam eh, tegangan efektif pada titik C ini, berat volume yang digunakan adalah berat volume efektif. Dengan berat volume efektif itu sama dengan berat volume jenuh. Berat volume jenuh itu kan berarti ada tanah dan juga ada air. Ya kan? Dikurangi dengan berat volume air. Maka berat volume efektif ini hanya berat volume dari tanah itu sendiri. Gitu ya. Karena tegangan efektif itu hanya mengukur tegangan dari tanah itu sendiri, ya kan, bukan gabungan antara tanah dan air, maka untuk menghitung tegangan efektifnya juga harus tanah itu sendiri. Maka dari itu berat volume yang digunakan di sini adalah berat volume efektif. Berat volume efektif adalah berat dari tanah itu sendiri tanpa ada airnya. Cara menghitungnya adalah berat volume basah. Di berat volume basah itu ada tanah dan juga air, dikurangi dengan berat volume air. Berat volume air itu cuma ada air tok. Tanah, tanah dan air dikurangi air, berarti kan menjadi berat volume tanah tok. Gitu ya. Itu untuk tegangan efektif. Oke, sekarang yang pore water pressure. Kalau pore water pressure ini, kedalamannya itu menggunakan Z dan juga menggunakan H1. Ya, menggunakan kedalaman Z dan juga menggunakan kedalaman H1. Dan karena di pore water pressure ini hanya air saja yang kita tinjau, maka menggunakan yang namanya berat volume air. Jadi dipisah nih antara di sini tegangan air tadi berat volume tanah saja. Kalau di air ini juga berat volume air saja. Jadi bukan berat volume basah. Kalau berat volume basah kan ada tanah dan juga ada air. Gitu ya. Ini cuma berat volume air saja. Nah, pertanyaannya adalah untuk Mas Alvin, kenapa di pore water pressure ini itu menggunakan H1 dan Z? Kenapa tidak sama dengan yang efektif? Kalau efektif itu kan hanya Z saja. Kenapa kok pore water pressure di sini ada H1-nya? Masih kurang paham, Pak. Oke, coba Mas siapa tadi? Sing jauh sebelumnya tadi, lupa aku. Mas Bagus ya. Iya, Pak. Kenapa kok di sini kok jadi ada H1-nya? Karena yang dihitung itu eh, berat airnya, Pak. Sehingga Sehingga yang dibutuhkan volume air sama volume tanah jenuh. oke, benar. Jadi karena di titik C ini di atasnya itu ada air, di kedalaman Z ini juga ada air, dan di atas dari kedalaman Z ini juga masih ada air di ketinggian H1 ini, maka ini juga akan menimbulkan yang namanya pore water pressure. Jadi intinya kalau teman-teman menghitung di titik manapun, itu yang dihitungnya atasnya, gitu. Kalau di atasnya masih ada air, contoh di H1 ini masih ada air, maka dia masuk ke perhitungan juga dimasukkan. Kecuali kecuali kalau muka air tanahnya itu berada di titik A di sini, di garis A ini, maka H1-nya akan hilang. Gitu.
Gitu ya. Oke, gitu ya Mas Alvin. Bilang. Oke, nah sekarang cara menghitung tegangan totalnya adalah H1 dikalikan dengan gamma W. Di sini H1 kan tegangan total nih, berarti kesemuanya harus dihitung. H1 dikalikan dengan gamma W di sini, berarti menghitung yang di titik sini sampai dengan titik sini, ya kan? Karena cuman ada air saja di sini. Sebentar, tak oret-oret. Karena di H1 kan di titik sini sampai dengan titik sini itu kan cuman ada airnya, maka di titik C itu H1-nya sama dikalikan dengan gamma W saja. Gitu ya. Kalau tegangan totalnya. Nah, sedangkan di titik C, di titik sini sampai dengan titik sini itu kan ada tanah dan juga ada air. Ya kan? Maka berat volume yang digunakan adalah berat volume jenuh ini. Gamma sat ini dikalikan dengan Z. Jadi beda-beda. Tegangan total itu menggunakan gamma sat atau berat volume jenuh dalam kondisi seperti ini. Kalau pour water pressure itu karena yang ditinjau hanya water atau air, maka menggunakan yang namanya berat volume air. Nah, sedangkan kalau tegangan efektif itu hanya tanah saja, maka digunakan berat volume efektif. Dengan berat volume efektif sama dengan berat volume jenuh ini dikurangi dengan berat volume air supaya menjadi berat volume tanah itu saja. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin sudah paham atau bingung ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, Bisa, bisa yang dipahamin. yang di titik B itu kurang lebih sama dengan di titik C saja. Nih, kalau di titik B itu kan berarti ketinggiannya dari A ke B kan tanahnya, maka ketinggiannya ini H2. H2 dikalikan dengan berat volume efektif. Nah, untuk yang di sini masih tetap menggunakan berat volume air karena per water pressure hanya ditimbulkan dari air. Maka di sini menggunakan H2 dan juga ada tambahannya H1. Kenapa? Karena di atas tanah masih ada airnya. Ini muka air tanah di sini. Gitu. Kemudian di sini bisa dihitung kayak yang sebelah sini. Itu. Untuk yang titik B ini kurang lebih sama. Kurang lebih sama dengan yang di titik C. Oke. Mungkin sampai sini, apakah teman-teman mungkin masih bingung karena ini masih ada dua kondisi lagi, ya. Bentar-bentar ya.
Cek, cek, cek. Oke teman-teman, mohon maaf karena tadi masih ada telepon. Jadi tadi saya sudah menjelaskan di satu kondisi saja ya, di tegangan pada tanah jenuh tanpa rembesan. Nah, ini masih ada dua kondisi lagi, ada rembesan ke atas dan juga ada rembesan ke bawah. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah hampir habis ya di 17.40 dan juga materinya sebenarnya masih kurang banyak. Jadi saya rasa mungkin kalau saya menyampaikannya juga tergesa-gesa nanti kurang efektif juga. Nanti materinya saya cut sampai di sini saja, tapi post testnya nanti nggak saya keluarkan hari ini. Nanti post testnya saya keluarkan di minggu depan, gitu ya. Supaya nanti teman-teman setelah eh, di pertemuan depan itu nanti fokus saja untuk mempelajari di chapter 9 ini lagi. Ya, fokusnya ada di sini. Di chapter 9.1 sampai dengan 9.4 kalau nggak salah. Ya, cuman fokus di sini aja. Rembesan ke atas, rembesan ke bawah, dan juga ada tegangan pada tanah basah ini. Ada seepage force dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi secara gambarannya di tanpa rembesan ini kan kalau ini kan valve-nya kan ditutup. Ya kan? Nah, sedangkan kalau yang rembesan ke atas ini arah airnya itu ada dari sini. Arah airnya dari sini, kemudian ini katupnya itu dibuka sehingga dia akan menimbulkan tekanan yang ke atas. Nah, kondisi ini yang cukup sangat-sangat apa ya, kritis dalam artian ini bisa menimbulkan yang namanya boiling ya atau quick condition. Nah, apakah ini sangat mungkin terjadi? Ini sangat mungkin terjadi karena nanti kelihatannya itu eh, karena ada rembesan tanah yang berada di bawah, kemudian dia ada ke atas, gaya angkat atau uplift, maka tanah ini akan tiba-tiba nanti akan ambles, mak zret gitu, ya. Itu yang akan menimbulkan bencana. Nah, itu apakah mungkin terjadi? Itu mungkin terjadi. Saya berikan contohnya saja ya di YouTube. Apa dia liatin siapa? Ali, kalau juga kusam berminyak. Kalau untuk kusam, usai pakai Nesbiore, punya bagus dengan tea tree oil dan vitamin C dalam formula. Lawan jerawat, wajah cerah. Nah, ini ya. Ini contoh dari soil boiling. Nah, seperti ini. Jadi tanahnya nanti akan ambles seperti itu. Nah, ini biasanya terjadinya di mana? Itu biasanya terjadinya itu ketika di eh bentar, ada enggak di sini? Oh, ini enggak ada. Nah, ini terjadinya itu ketika ada di bendungan. Rata-rata biasanya terjadinya di bendungan. Nih ya, bendungan itu kan pasti nanti ada sekatnya seperti ini kan. Nah, rembesan tanah yang ada di bawah,
rembesan tanah yang ada di bawah, ya ini. Nah, dia bisa eh, rembesan tanahnya nanti akan ke bawah. Karena ada perbedaan ketinggian air. Misal bendungannya ada di sini. Airnya misal elevasinya segini, ya kan? Sedangkan yang bagian sini itu kan elevasinya misal segini, lebih rendah. Dari situ kan ada yang namanya kan gradien hidrolik. Mungkin teman-teman nanti eh, bisa dapat dari mata kuliah mekanika fluida, hukum Bernoulli dan lain sebagainya, hukum Darcy. Itu nanti akan tahu lebih detail. Tapi di tanah juga ada. Nanti bisa dipelajari di PUG chapter 7 kalau nggak salah. Di chapter 7. Karena ada perbedaan ketinggian ini, maka air yang ada di sini kan berusaha untuk ke arah sini kan. Supaya nanti sampai elevasinya sama. Seperti itu kan. Prinsip dari air kan seperti itu. Nah, air akan merambat ke bawah, merembes ke bawah. Nah, kemudian akan ke arah sini. Nih, kalau saya play, nah ini bisa dilihat. Ini ke arah bawah sini. Dan juga akan ke sini. Nah, ini kan memunculkan gaya angkat ke atas. Jadi tiba-tiba ambles ini. Ini tiba-tiba ambles. Inilah yang dimaksudkan dengan yang tadi kondisi di mana adanya rembesan ke arah atas. Jadi yang dimaksudkan di sini itu ada inflow dari arah bawah, itu ya seperti yang saya contohkan tadi. Itu. Ini nanti di chapter di pertemuan selanjutnya saya jelaskan lebih detailnya. Kalau kondisinya seperti ini, itu tegangan efektifnya gimana, tegangan air porinya gimana. Karena pada kondisi tersebut itu tegangan efektif itu bisa sama dengan nol. Jadi karena penopang utamanya yang paling bagus kan tegangan efektif, ya kan? Kalau tegangan efektif sama dengan nol, artinya sudah nggak ada kekuatannya sama sekali. Yang mendominasi adalah tegangan air pori. Jadi tegangan total sama dengan tegangan air pori. Artinya yang mendominasi adalah air pori. Itu maka akan terjadi yang seperti tadi. Kemudian ada juga kondisi selanjutnya, eh, jenuh dengan rembesan ke arah bawah itu seperti ini. Jadi kalau tadi airnya itu dari bawah, sekarang airnya dari atas. Rembesannya ke bawah. Itu juga kondisinya berbeda. Seperti itu. Jadi dari pertemuan kali ini, dalam mungkin perencanaan bendungan ya, itu perhitungan terkait rembesannya itu cukup sangat matang sekali. Karena kalau nggak matang ya bisa terjadi kayak tadi. Jadi kan tanah dibendung kemudian menyimpan air, otomatis elevasi airnya kan tinggi. Nah, pasti akan ada potensi rembesan. Nah, itu harus ditangani dan direncanakan dengan baik supaya tidak terjadi seperti yang saya tunjukkan tadi. Seperti itu ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya silakan dipelajari lagi lebih detail terkait tegangan tanah ini sampai dengan ada 3 kondisi seperti ini dan juga tegangan pada tanah basah seperti ini. Nanti akan memunculkan pore air atau tegangan udara ini. Tapi yang terpenting dalam menghitung biasanya tegangan udara ini cukup agak diabaikan ya, karena rata-rata perhitungannya hanya tanah dan juga air saja. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini nggak ada post-test terlebih dahulu. Nanti post-testnya ada di pertemuan selanjutnya saja. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sebelum saya tutup, saya absen lagi. Sebentar. Stefani Rahayu hadir. Hadir, Pak. Alvin Nuril Huda hadir. Hadir, Pak. Hilda Nanda hadir. Hadir, Pak. Ainur Rohmah hadir. Hadir, Pak. Irfan Ferdiansyah hadir. Hadir, Pak. Febri hadir. Hadir, Pak. Nanda Cahya hadir. Mana Nanda Cahya? Mana ini Nanda Cahya? Kok gak ada suara nih?
Oh ini nanda cahaya. Mikmu gak kena toh? Oke, gak bisa kayak Mike. Mike gak bisa. Ya wes, yang penting ketok gambare. Ulfa Nadia, Hadir, Pak. Ricky Johan, Hadir, Pak. Sisik Ricky Johan di. Ricky Johan oh, hadir. Muhammad Ronald hadir. Hadir, Pak. Muhammad Dafa hadir. Hadir, Pak. Rian Andika hadir. Hadir, Pak. Sisik Rian Andika mana? Oke. Ahmad Iqbal hadir. Hadir, Pak. Rio Davin hadir. Hadir, Pak. Rio Davin, mana Rio Davin? Rio Davin. Oke. Rizky Riwanto hadir. Hadir, Pak. Kameranya nggak bisa buka dari tadi. Nanti eh, zoom sing depannya diperbaiki ya, aja sampai ya, anu. Siap. Atau kayak temennya kayak Mas Supendi ini zoomnya 2. Wis wis dua. Coba semoga minggu depan bisa nyala Ya, Pak kameranya. Kalau ya. enggak itu nanti buat 2 Zoom dengan HP satunya. Oke. Vianka hadir. Hadir, Pak. Diva Adriana hadir. Gak hadir Diva Adriana. Betul ya. Halo Diva Adriana. Ada Pak, Diva Pak. Nah, Mana Diva Adriana? Masuk keluar. Halo, halo. Lagi, enak iki. Tapi gini gambarnya. Diva Adriana, dinyalakan kameranya. Dinyalakan mic-nya. Hadir. No. Andi Prasetyo hadir. hadir Pak. Septino hadir. Hadir, Pak. Septino mana? Oh, gue. Heru Setiawan hadir. Heru Setiawan. Nah, keluar iki paling Heru Setiawan. Tak hapus iki lek keluar absennya. Heru Setiawan. Halo Heru Setiawan, tidak hadir ya? Heru Setiawan, saya tak klik ini partisipan. Heru. Gak hadir. Setiawan. Setiawan. Tidak ada. Oke. Nggak hadir sampai selesai dianggap tidak hadir. Ya, bos. Zulfami Akmal hadir. Hadir, Pak. Krisna Bayu hadir. Hadir, Pak. Di Krisna Bayu. Krisna Bayu. Oh, iya hadir. Hari Fidriansyah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Almas Mafazi hadir. Apa tidak? Halo, Almas Mafazi. Halo, Almas Mafazi. Tidak hadir ya, Almas Mafazi. Nah, ini juga keluar dulu. Almas Mafazi. Supendi hadir. Hadir Pak. Oke. Bagus dari Prasetya hadir. Hadir, Pak. Oke. Oke, ada 24 mahasiswa yang hadir pada perkuliahan kali ini dari awal sampai akhir. Oke. Tapi sama Mohon maaf, Pak. ya. Saya belum di absen. Lah sampean mlebune kapan? Rada telat, Pak. Telatnya kapan? Lama enggak? Enggak, Pak. Oke. eh Pas penjelasan saya tak lihat pretest. Saya tak lihat pretestnya sampean ngisi apa enggak? Lah ngisi berarti Pak Katiki sampean masuk. Sama namanya siapa? Ima Dinugroho. Bima Hadi Nugroho. Oh, iki masuk Bima Hadi Nugroho. Ya. Bima Hadi Nugroho 80. Wih. Oke. Endi, Mang? Iki.
Bima Hadi Nugroho. Oke. Oke ya, sudah ya. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Materi terkait tegangan tanah sudah saya sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masih lanjut lagi di tegangan tanah ini karena materinya cukup banyak. Silakan dipelajari lagi eh, di buku yang sudah saya share dan juga dipelajari lagi dengan giat. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, masih, Pak. Ya.